Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 Februari 2026 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, gimana sekarang ini ya? Kalau kalian lihat sekarang inilah marketnya itu berada di dalam zona api yang sudah saya buat di sini ya. Jadi sekarang hati-hati. Kita tidak tahu sekarang di dalam zona api di sini apakah akan terjadi pembalikan atau tiba-tiba marketnya sideways parah pada hari ini. Jadi karena sekarang sudah berada di dalam zona apinya, ya sekali lagi range-nya ini udah kena nih ya 5050, paling atas pokoknya mentok sampai 5100 di sini kan. Kita akan lihat efeknya nanti ini seperti apa. Jadi jangan kalian gegabah ngelihat ini marketnya naik dan naik, tapi ingat major dari time frame besarnya adalah masih bearish ya. Ini sekarang masuk ke dalam zona api nih ya. Saya masih buat zona apinya di sini. Jadi hati-hati kalau kalian ingin trade hari ini, beneran hati-hati, jangan sampai kemakan jebakan Batman di sini ya. Kalau kalian ingin skip dulu hari ini, silahkan juga nggak masalah. Saya pribadi untuk hari ini mungkin saya akan lebih ke scalping, bukan kayak kemarin ya kena di 55 langsung bisa hold panjang gitu kan. Terus sekarang kayaknya cuma dapat 100-200 pip, kayaknya lebih worth it untuk seperti itu. Oke? Jadi hati-hati nih ya, sudah masuk ke dalam zona lingkaran api. Jangan sampai kalian gegabah untuk bisa ambil posisi hari ini ya. Nah, untuk update dari segi geopolitik dan sebagainya, ini kalau boleh terakhir adalah akhirnya Amerika sudah tidak shutdown lagi. Karena kalau dilihat ini sudah selesai ya, Gedung Putih sudah meloloskan funding bill-nya untuk mengakhiri government shutdown. Jadi tinggal ditandatangani doang sama Trump, dan beritanya sih terakhir di sini jam berapa ya ini ya. Pokoknya Trump sudah mulai tanda tangan kok nih. Nih ya, jam 5.41 waktu Indonesia Tengah. Di sini berarti kalau di Amerika beda 12 jam, berarti jam setengah 6 sore ya. Berarti di hari Selasa kemarin government shutdown sudah selesai. Makanya di sini dibilang sudah tidak ada shutdown lagi. Nah, dengan demikian apakah NFP nanti di hari Jumat akan tetap berlaku atau enggak? Sementara ini sih kemarin ya sudah tidak ada pengumuman lagi. Tidak ada tidak ada update pengumuman dari BLS. Dan BLS-nya sendiri kemarin juga ada ngomong kalau semisalnya mana dia ini ya, BLS tidak akan mengkolek data CPI di bulan Februari. Wah, ini berkili sih ya. Berarti di bulan Februari ini kita tidak akan mendapatkan data CPI, karena data CPI kemungkinan kan minggu depan ya. Minggu depan kita akan ada data CPI di Amerika. Berarti minggu depan kita pure, ini katanya sih nggak ada ya. Tapi sebentar, ini CPI bulan apa nih? Ya katanya sih ini nggak ada ya kan. Ini dibilangnya nih, BLS is not collecting February CPI data. Jadi kemungkinan minggu depan juga nggak ada data CPI. Itu ya. Kemudian apalagi ya, dari segi geopolitiknya ini ada sedikit US military yaitu menembak jatuh drone dari Iran yang mendekati US Navy aircraft carrier USS Lincoln di dalam Laut Arab gitu kan. Ini kejadiannya sih jam 1.12 ya. Apakah ini berdampak sekali? Sementara ini sih kemungkinan ini cuma ngetes doang, atau enggak pihak Iran kayaknya cuma ngetes doang kayaknya ya, atau enggak ini nggak tahu lah seperti apa. Karena dari Trump sendiri mengatakan bahwa beliau itu tidak ingin kejadian mana dia nih ya. Trump tidak menginginkan kejadian Midnight Hammer, jadi ibaratnya kejadian kayak di Venezuela ya. Jadi ibaratnya ini Midnight Hammer bahasa dari Trump yang di sini terjadi dengan Iran. Jadi Trump sendiri tidak menginginkan seperti ini. Jadi sedang negosiasi di sini ya kan, negosiasi. Kemudian ini juga ada meeting dengan Iran lagi ya. Jadi sementara ini dari segi Trump sih bilangnya kalau bisa jangan sampai kayak Venezuela. Jadi Venezuela itu beneran hanya sebagai contoh. Jangan sampai dikena dengan
negara-negara lain ya. Jadi kalau dilihat dari satu sisi government shutdown sudah selesai, kemudian dari segi geopolitik agak campur, berarti kemungkinan hari ini kita akan mendapatkan pergerakan yang sudah saya bilang tadi di awal, kemungkinan ini tidak akan terlalu bagus untuk di trade hari ini ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, jadi kemarin banyak banget yang nanya di Discord itu mau gimana gini. Jadi kalian buka Discord ya, kalian buka di bagian guide di sini ya, di bagian informasi, kalian buka guide. Nah, guide-nya di sini itu sudah saya kasih hyperlink atau enggak link untuk setiap data-data ataupun channel-channel yang ada di sini ya. Jadi kalau kalian mau tanya di members room, di sini ada general, di sini ada memes, ada forex, ada commodity, crypto, stock gitu kan ya. Di sini banyaklah kata-katanya di sini. Oke, jadi kalau kalian mau tanya itu bisa. Terus kalau kalian mau cari sinyal yang memang sinyalnya ini masih kita develop sebenarnya, tapi sinyal di sini berdasarkan AI ya. Jadi kalau misalnya AI-nya di sini error, kalian bisa tanyakan aja langsung ke general ya. Tanya aja, ini kok tumben sinyal AI-nya nggak jalan gitu. Ya udah kalian tinggal mention aja saya atau enggak admin dananya di sini di general atau enggak dia terserah di mana gitu kan ya. Tinggal mention aja, nanti kita cek apakah benar atau enggak, karena saya pribadi jarang pakai untuk masalah Quora AI di sini ya. Jadi kalau kalian mau pakai silahkan, tapi kalau ketika dipakai tidak keluar hasilnya ya silahkan tanya aja gitu kan ya. Yang penting kalian bacalah ini ya, guide ini kalian baca, ini sudah saya tuliskan banyak di sini. Kalian tinggal pencet aja satu-satu di sini ya kan. Kayak di sini kalian ingin buka general diklik gitu kan. Kemudian commodity index ini bahas kayak kemarin malam gitu kan ya, kayak gimana tuh. Ini gitu ya, jangan malas baca gitu kan ya. Jangan malas baca. Oke? Nah, untuk hari ini gimana? Oke, ingat ya, sekarang marketnya sedang terjebak di dalam lingkaran api yang sudah saya buat kemarin. Oke. Kita cek dari segi sudut pandang daily sekarang. Memang kemarin kita mendapatkan yang namanya bullish engulfing gede. Oke? Kita mendapatkan bullish engulfing besar ya. Ini memang disebutnya bullish engulfing besar. Kemudian kalau dilihat juga secara fair value gap-nya, ini marketnya sudah ngemakan 80%, karena kalau dilihat juga kemarin penutupan di hari Selasa itu adalah penutupan di dalam fair value gap-nya sendiri, yaitu di 4945. Ya, berarti dengan adanya penutupan candle di dalam di dalam fair value gap, kemungkinan ini marketnya akan retrace cukup tinggi ya, retrace cukup tinggi, yang dimana retrace-nya bisa aja untuk menyapu bersih semua fair value gap-nya, karena fair value gap terakhir adalah ada di 5104. Dan kalau kita ukur dengan Fibonacci daily dari high, all time high dan low kemarin, ini mepet dengan 61,8. Fibonacci swingnya ada di 5140. Memang ini kelihatannya jauh ya kan, cuman ini sebenarnya jaraknya dekat. Ya, kelihatannya jauh nih kan, tuh lagi 1000 pip. Cuman ingat, range kita itu masih besar. 1000 pip itu bisa gerak dalam kurun waktu 2 jam doang, 1000 pip bisa gitu kan ya, karena ini jaraknya pendek. Tapi kalau dilihat secara nilai pip sih panjang gitu kan ya. Jadi ingat, ini sudah di dalam fair value gap-nya. Jadi wajar kalau misalnya ini masih bisa naik sampai 61,8, masih wajar. Atau enggak, misalnya memang sampai batas atas dari fair value gap-nya di 5104 juga nggak masalah. Jadi intinya di dalam fair value gap di sini sedang terjadi keputusan ataupun sedang decision making. Apakah di sini marketnya akan prefer melanjutkan bearish atau justru ini akan ditembus? Karena kalau hari ini kita mendapatkan body candle close di atas fair value gap-nya. Bentar ya. Jika misalnya kita mendapatkan hari ini marketnya tutup di atas 5104 selaku batas atas dari fair value gap-nya. Anggaplah bentukannya kayak begini. Anggaplah ya kayak begini bentukannya. Hari ini ya anggaplah bentukannya kayak begini, karena kan ini baru begini ya, baru begini bentukannya. Jika hari ini bentuknya begini, di atas 5141, di atas 5100, ada chance kemungkinan ini marketnya bakal naik lagi cukup ekstrim. Ya, mungkin adalah bisa sampai 5200 dan beyond. Tapi sepertinya sih di sini kayaknya agak sulit, tapi nggak tahu lah ya. Yang penting adalah syaratnya, kalau misalnya ini marketnya memang mau all time high lagi, adalah minimal syarat pertama adalah ini daily fair value
fair value gapnya wajib diinvalidasi dengan syarat marketnya tutup close body di atas 5104. Wajib tutup di atas itu ya. Maka dengan demikian marketnya akan beneran sudah menginvalidasi fair value gap di sini dan juga bisa aja mengindahkan yang namanya Fibonacci di sini. Kemungkinan marketnya bisa all time high lagi, bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi fake out. Ya, marketnya dikecoh dalam artian memang dia tutup di atas 5104, tapi tiba-tiba besoknya justru tiba-tiba bearish ke bawah kencang gitu kan, melanjutkan tren besarnya, bisa. Karena ingat dari segi daily structure-nya itu adalah sudah bearish. Terakhir adalah di sini, ingat change of karakternya ya. Jadi kita belum mendapatkan yang namanya lower high dari segi daily. Entah ini dimanapun lower high-nya ya, apakah di sini atau mungkin menginvalidasi fair value gap daily, nggak tahu. Ya ingat, kita ini masih dari segi daily adalah retracement naik. Karena sementara ini kita mendapatkan adanya new lower low, ya kita belum mendapatkan yang namanya new lower high. Kita belum dapat lower high-nya, jadi kita belum tahu, ya kan? Karena sekali lagi kita masih dalam kondisi bullish retracement. Ya, kita masih dalam kondisi bullish retracement. Ya, ingat baik-baik itu, jangan sampai bingung nanti kalian ya secara structure ya. Oke, jadi seperti ini, kita EVG-nya kita hilangin, ini kita hilangin juga. Secara indikator kalau kita lihat stokastiknya sekarang berada di 50, kemudian secara RSI-nya dia mental dari 46, kemudian sekarang di 58. Sekali lagi, ini sedang kondisinya adalah sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi ini kita tunggu aja dulu apakah akan mendapatkan new lower high dari segi daily. Jika demikian ya, ini secara stokastiknya ini masih menganga lebar, sedangkan dari segi RSI-nya ini bergerak naik. Volumenya ada buat naik, tetapi didorong naiknya itu nggak ada. Kalian bisa lihat sendiri. Kemarin candle hijau besar di sini itu tidak membuat stokastiknya itu nge-cross. Memang sih secara stokastik itu bisa dibilang sedikit lambat, tetapi kalau memang di dalam pergerakannya itu biasanya adalah kencang, biasanya itu adalah bisa untuk nge-cross. Contohnya kayak gimana? Kayak di sini. Ya. Ini kan dia bearish ya kan, kemudian sideways 3 hari ya. Besoknya di sini kan marketnya bullish besar. Ketika bullish besar, di sini candlenya hijau, kemudian marketnya nge-cross. Tapi ini kan sudah mepet, ya kan? Dengan adanya satu bullish besar di sini, ini kan jarak antara slow dan fast-nya kan sudah mepet. Beda dengan di sini. Ini sekarang slow dan fast-nya masih menganga lebar dan masih condong bergerak ke bawah, bukan sudah mulai landai. Ya, beda. Jadi ini kenaikannya agak sedikit berbahaya. Karena kalau ini ya masih menghadap ke bawah secara stokastik dan nanti tiba-tiba mendapatkan lower high baru secara candlestick, kemudian didukung oleh RSI-nya yang lanjut menghadap ke bawah lagi. RSI stokastiknya tetap menghadap ke bawah. Wah, ini cepat sih ke bawah nanti. Wih, gitu nanti ya. Jadi harap diingat, hati-hati di sini ya, jangan terlena dengan kondisi marketnya baru naik, kalian hajar baik ekstrim enggak gitu caranya ya. Kemudian dari segi time frame H4, ingat time frame H4 sekarang kalau kalian biasnya ini adalah change of character dari segi internalnya, iya. Ingat, internal kita dari segi H4 dan H1 memang kita mendapatkan yang namanya change of character. Tapi secara swing kita masih mendapatkan yang namanya low, lower high, dan lower low. Oke, ini merupakan lower low-nya terakhir. Jadi jangan sampai kalian bingung swing H4-nya seperti apa. Tapi kalau internalnya ya udah, ataupun per satu candle-nya itu adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, sama kayak kemarin di H1 marketnya itu adalah di sini sudah change of character. Ya, kalau kita bicarakan masalah H4 internal di sini sebenarnya adalah sudah change of karakternya di sini. Ya. Oke, di sini sudah change of character secara H4 internalnya, walaupun secara swing kita masih bearish. Ya, internalnya kita sudah change of character bullish. Berarti sekarang secara structure ya, daily-nya masih bearish dalam bullish retracement. H4 eksternalnya masih ataupun majornya itu masih bearish, tapi internalnya ataupun minornya itu sudah mulai bullish. Jadi sudah mulai nggak sinkron. Ya, ini H4 sudah mulai nggak sinkron antara internal dan juga eksternal atau nggak minor dan juga majornya. Ini sudah nggak sinkron. Ya, ketika sudah tidak sinkron, sebaiknya kalau kalian ingin nge-sell sabar dulu.
Sabar dulu kalau kalian nge-sell ya. Ini ingat, H4 sedang tidak sinkron, 50-50 nih soalnya. Eksternalnya apa, majornya apa, minornya apa, ataupun internalnya apa. Kalau dilihat secara stokastik dan juga RSI, stokastiknya memang menghadap cepat ke atas. Sekarang ada di 73 dan 64 ya kan. 73 64 ini kan langsung muter balik ke atas ya kan. Tapi ingat, ini bisa terjadi gagal dalam artian adalah ingat, H4 ini kalau marketnya memang beneran mau bullish lagi adalah marketnya wajib stay di atas zona overbought. Berarti wajib di atas 80. Dengan demikian berarti kita akan mendapatkan yang namanya H4 bakal stay di atas 5100 ya. Kalau H4 bisa stay di atas 5100 berarti kemungkinan H4 stokastik bakal diam di zona overbought, dan tadi dari segi daily akan menginvalidasi fair value gap-nya. Ya, ingat. Kemudian dari segi RSI-nya sendiri, ini flat sekarang ya, dengan kekuatan kencang seperti ini berbanding terbalik dengan stokastiknya. Stokastik ngegas naik ke atas, tetapi secara RSI-nya ini agak pelan-pelan. Jadi berbanding terbalik dengan daily tadi. Kalau daily ini masih menghadap ke bawah tapi RSI-nya naik, tapi H4 terbalik. H4 ini ngegas naik tapi ini diam. Jadi kalau ini nge-cross ke bawah dan balik ke bawah, ini H4 bakal justru menjadi kunci marketnya bisa lanjut bearish lagi. Ya, tapi sekarang ini internalnya memang sudah change of character. Jadi kalau kalian ide untuk ambil buy untuk ngelihat H4-nya adalah sudah bullish, ya kalian ngelihatnya berarti sekarang seperti ini. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high-nya kita belum dapat ya. Kita high-nya kita masih jalan di sini karena kan ini bullish ya kan, bullish, kemudian dia sideways di sini, kemudian barusan dia break. Jadi sementara ini secara H4 jika memang internalnya adalah bullish ataupun minornya adalah bullish, swingnya terakhir adalah seperti ini, high, low, high. Oke. Jadi secara untuk H4 supaya bisa bearish lagi adalah jika ada market di bawah 596 atau enggak 4596 ya. Ini H4-nya ya kalau ada di sini. Oke, sekarang kalau H4 kita cari support resistannya sekarang ya. Kalau kita cari H4 support resistance sekarang, menurut saya di sini sama kayak kemarin di 4888 ya kan. H4-nya stay di sini ya kan, sideways kemudian naik. Jadi ini bisa menjadi resistance become support sekarang dari segi time frame H4. Next-nya di mana? Next-nya menurut saya itu adalah kemarin di sini. Ya, kisaran 47 berapa ya kemarin ya? Nggak salah di sini ya, 4737 sekitaran sini ya. Ini juga adalah H4. Ini adalah H4 ya kan, 4737. Kemudian support paling bawah, mau tidak mau kita akan pakai ini. Support H4-nya jauh di bawah ya, 4000 ini sini udah kejauhan sih sebenarnya nih. Kalau kita paksa di sini itu nggak dapat ya, karena biasnya kita di sini sempat break, turun ngejar ini, kemudian dia mental naik. Jadi ini agak sedikit bias di sini untuk supportnya di 4550. Walaupun secara candle sebelumnya ini bagus ya kan, break, di retest, terbang. Jadi ini agak sedikit ada fenomena aneh di sini ya. Jadi lebih baik kita skip aja lah untuk area ini, biar nggak pusing ya. Kemudian bagaimana untuk H4? Well, H4 sekarang memang di sini sedang berusaha untuk keluar dari value gap terakhir dari segi time frame H4 ya. Memang ini sudah menginvalidasi value gap-nya. Jadi ingat, ini masih bisa kondisinya adalah putar balik bisa ya. Jadi jangan sampai gegabah kalau kalian ingin ambil posisi. Dan sekarang kalau dilihat di H4 sih memang di atas di sini kita tidak mendapatkan fair value gap terakhir kecuali di pucuk ya di 5400 di sini. Ini udah paling tinggi banget. Ini saya geser untuk cari resisten terdekat deh ya. Nextnya resisten yang bisa saya pakai adalah ini sih, 5100 berarti ya. Saya pakai 5100 deh. 5100 selaku time frame H4 ya. H4 ini lagi dikit banget ya. Kemudian kalau di atas 5100 di mana kita bisa pakai untuk H4 support become resistant. Agak jauh sih sebenarnya ya. 5200 sih ini nggak di respect ya.
Kita sih sementara ini nggak nemu nih area yang bagus. Kecuali ini doang nih 5311, tapi ini agak jauh juga sih, agak kejauhan ya kan. Kita lihat lah ya. Oke, itu di H4. H4 secara internal sekali lagi ini marketnya sudah bullish. Kalau kalian ngide untuk ambil buy ya kalian bisa masih ngukur yang dimana Fibonacci-nya tarik dari sini sampai dimanapun titik nolnya berada. Jika misalnya 5100 adalah titik nolnya, berarti kalian tinggal ukur untuk mencari penurunan untuk bisa cari buy lagi. Ya, ingat H4 sementara ini internalnya adalah bullish. Kalau marketnya ingin bearish adalah wajib ada close di bawah ini. Memang ini jauh sekali, oleh karena itu tetap hati-hati ya. Karena sekali lagi ini H4 swingnya baru begini internalnya ya. High, low, high, udah ini tinggi ya kan. Itu masih tinggi sekali. Oke, sekarang kita ke H1 untuk ngelihatnya seperti apa. Secara H1 kita di sini low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau kita paksa per H1 untuk mencari swing ya ataupun mencari per satu candle, kita sebenarnya ada sedikit perubahan ya, yang dimana kita itu ditarik dari sini. Ini adalah high ya kan, ini adalah high, kemudian ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, makanya inducement di sini ya kan. Kemudian di sini kita mendapatkan high, kita mendapatkan low, kita mendapatkan high, kita mendapatkan berapa ini? 83,9, 8 low ya kan di sini. Kemudian kita mendapatkan high dan kita mendapatkan low. Dan kita mendapatkan high. Oke. Berarti kita mendapatkan satu inducement baru di time frame H1 per satu candlenya adalah di sini. Nah, jadi jika semisalnya H1 mau bearish adalah marketnya wajib ada tutup di bawah 4880. Maka itu akan juga balance dengan H4 resistance become supportnya ya di 4888. Jadi jika kalian ingin ngide ngambil sell untuk melaksanakan yang namanya major trendnya bearish, minimal H1 change of character dan divalidasi H4 putar balik tutup di bawah 88. Ya, memang secara internalnya tadi saya udah bilang ini marketnya belum ketemu higher low baru. Ya, jadi kalau dilihat ada H4 tutup kayak begini, maka mungkin aja ini marketnya akan langsung condong ke bawah untuk retest dari 4737. Ingat ya, dari 4888 sampai 4737 itu agak jauh. Bukan agak jauh sih, lumayan sih ya. 1000 pips sendiri, ya kan? Jadi kalau mau cari sell amannya adalah tunggu H1 change of character dan ditambah H4 di bawah 88 baru kalian ngide untuk cari sell. Kalau buy sekarang bagaimana? Karena H1 barusan ini adalah breakout structure di sini. Ya, sini kan marketnya boss. Ya udah, kalau kalian mau cari buy, ya silahkan cari buy dengan kondisinya adalah secara H1 kita mendapatkan ya sebenarnya di sini banyak banget ada liquidity barusan ini di sweep ya kan. Ini sampai akhirnya tengah malam jebret, kemudian dia naik gitu kan ya. Ini memang agak sedikit payah sih. Ini beneran apa namanya sideways-nya lumayan di sini ya. Ini adalah high, ini low, sideways, sweep. Turun, di sweep, naik. Wah, ini banyak banget sweep atas bawahnya ya. Sekarang sih secara H1 ya, memang dia sudah retest bosnya, kemudian dia mental naik, kan? Dan kita kemungkinan akan mendapatkan H1 fair value gap di sini. Ingat ya, H1 masih bullish. Jadi yang masih bearish itu hanya daily sekarang kalau mau dilihat. Ya, daily dan eksternal H4 swingnya. Itu doang yang masih bearish. Sisanya bullish semua. Jadi kalau kalian ngelihat sekarang ini masih oke buat ngebuy, nggak masalah. Kalian pandangannya bener, ya. Kalian pandangannya bener, nggak masalah kok. Ya sekali lagi, kalau kalian ngelihat ini ngebuy untuk bisa naik lagi, nggak masalah. Karena strukturnya seperti ini. Tapi kedepannya jika kita mendapatkan harga drop di bawah 4888 secara H1 dan H4 juga tutup di bawah itu, berarti H1 ke bawah akan bearish dan akan inline dengan daily. Dan hanya H4 saja yang bullish. Ya. Jika nanti H1 ada di bawah ini, maka yang bullish adalah H4 internalnya aja. Itu doang yang bullish, sisanya bearish ya.
Jadi kalau ibarat perbandingan sekarang ini adalah perbandingannya kalau boleh saya bilang 60-40. 65-35 lah ya, atau enggak 70-30. 70% di sini adalah bullish, 30%-nya bearish. Nah, kalau dia nanti break di bawah 88 secara H1 dan ditambah H4, maka proporsinya akan terbalik. Ya. Justru lebih besar adalah 85% bearish dan 15% bullish. Karena cuma ada satu time frame doang dan itu pun internal dari segi H4-nya untuk adalah bullish ya. Jadi inilah titik kunci. Jadi kalau kalian ingin pro trend besar, ingin sell, tunggu di sini. Dah, ini doang nih ya. Tunggu di sini karena ini kemungkinan bisa bubar ke bawah. Kalau di atas di mana kita bisa prediksikan marketnya beneran selesai retracement. Ya kalian bisa pakai fib, ya kalian bisa pakai mungkin teori ABC ya kan, atau nggak cari wave apapun sebagainya ya silakan. Cuman kalau dilihat bagus plek ketiplek cari angka yang bagus, mungkin sih 5100 ya kan. Karena sekali lagi sekarang ini berada di dalam zona yang gawat. Ya ingat, ini daily-nya ya, ini saya tarik daily ini lagi ya. 61,8 ada di sini. Kalau secara H1 di sini adalah supply-nya, oke. Tengah OB lah bahasanya. Di sini ya kan 61,8-nya. Kalau swing H4 ditarik dari sini, ini sekarang marketnya sudah kena H4 61,8-nya di sini. Mepet nih ya. Jadi ini sebenarnya sudah mulai tanda-tanda berhenti seharusnya. Ya, sudah mulai masuk tanda-tanda berhenti. Cuma kita cek lagi ya. Ini masih 2H1 ya kan. Kita cek ke 15 menit untuk mencari area yang bagus sebenarnya di mana. Versi 15 menit memang sebenarnya kita ada di pucuk sekali jauh ya kan, 5200 di sini kalau versi 15 menit nih. Ya, ini udah paling pucuk ya kan. Pucuk sepucuk-pucuknya nih, udah kayak iklan teh pucuk ya kan di sini nih. Ya, tuh, jauh sekali. Ya, supply lah bahasanya ya di sini tuh. Ya, ini paling pucuk sekali. Kemudian tuh kalau di atasnya kalau versi 15 menit ya di sini sebenarnya ini sedang diuji ya kan. Tuh, baru masuk turun. Ya, ini potensi bisa nge-reverse lagi atau enggak ya kita nggak tahu lah ya. Kemudian secara 15 menit tadi OB di H1 nggak ketemu. Kalau cari 5 menitnya di sini. Nah, di sini sih ya. Ini sih banyak liquidity nih di sini. Ntar ya coba saya cek dulu nih bisa nggak dijadikan liquidity di sini. Set. Wah, ini bisa nih. Ini bisa jadi liquidity nih ya di 5115 nih. Tapi kita lihat lah ya. Kalau kalian ingin ngide sell memang sekarang harganya sudah kena ya kan di sini. Kemudian kalian ngide sell sebaiknya adalah jika kalian pro trend untuk bisa sell sebaiknya adalah 15 menit itu adalah bearish. Minimal banget ya, tapi sekali lagi jangan ketipu jika misalnya 15 menitnya itu bisa bearish tapi tidak melihat yang dimana bisa tiba-tiba marketnya itu membuat inducement. Contohnya kayak di sini, ya kan kalian ngide untuk nge-sell di sini ketika marketnya terjadi change of character, ya. Tapi kalian lupa di sebelah kirinya kita mendapatkan area demand, sehingga di sini berubah menjadi bullish, ya kan di sini adalah inducementnya 4745. Jadi kalian lihat dulu ke kirinya ya. Kalau kalian ngelihat marketnya itu naik, ya kan, kemudian sudah nge-break low-nya, tapi kalian lupa di sini ada satu hantaman kuat. Ya kalian jangan ngide ketika baru dia naik dikit kalian ngambil sell, enggak. Justru ini bisa menjadi pro trend time frame-nya yang sekarang untuk bullish lagi bisa. Tapi kalau ini sebelahnya memang nggak ada apa-apa ya kan. Kayak begini nih ya, jauh di bawah begini semisalnya ya kan. Ya udah kalian mau ngide nanti ambil sell kayak begini. Bisa gitu kan. Nah, kayak gini bisa. Ya kalian lihat dulu di kirinya ada apa gitu kan ya. Kalau 15 menit sekarang gimana secara swingnya? Kalau 15 menit sekarang secara swing, wah ini agak sulit nih ya, karena ini sideways-nya panjang nih. Mbak ya, kita tarik dari sini. High, low, high. Oke, low, break, low, break, low, break, low, break. Oke, sama berarti ya.
secara 15 menit sama kayak H1. Di sini adalah inducement-nya dan ini juga adalah change of character. Kalau sekarang per satu swing-nya, per candle, high, low. Waduh, ini gawat nih. Ya, ini satu candle nih bahaya nih ya. Ini atas bawahnya kenceng soalnya nih ya. Kayak ini begini deh, high, low. Ini high dan low. Ini high. Mana nih? 53, 52. Ini high, potensial dan low. Jadi sementara ini jika marketnya itu mau bearish adalah kalau marketnya bisa balik lagi di bawah 4970. Tapi di sini agak sedikit berbahaya. Red. Nah, ya. Ini nggak berbahaya nih di sini. Jadi saran saya sih ya sebenarnya kalau kalian cari sell amannya adalah tunggu di bawah 88. Udah kayak begini skenario paling aman ya. Kalau kalian cari sell di atas, sebenarnya ini datanya masih kurang. Secara swing 15 menit ini sebenarnya masih kurang untuk cari ambil posisi. Ya. Kecuali nanti dalam beberapa jam kemudian kita mendapatkan swing baru lagi, high, low, break kayak begini misalnya, ya kalian ngide untuk cari sell bisa. Cuma kalau misalnya nggak dapet, ya udah jangan gitu kan ya. Karena sekarang sekali lagi berada di dalam zona api. Ya, jadi kalau kalian tidak kuat, jangan. Apalagi di sini ada satu bullish fair value gap, ya kan. Kalau kalian ingin ngide, ya, ini kan H1 masih running nih. Kalau kalian ingin ngide, luar biasa ngide adalah H1 fair value gap di sini itu wajib diinvalidasi. Itu udah kalian ngide ekstrim banget cari sell. Maksudnya adalah ini ketika nanti semisalnya marketnya ada tutup di bawah H1 fair value gap kayak begini. Ya, let's say lah kayak begini, ya kan. Begini, ya kan, tutup di bawah H1 fair value gap ini. Ya, kayak beginilah. Nah, kan tutup di bawah nih. Tutup di bawah, berarti ini kan berubah menjadi inverse fair value gap, ya kan. Jika menjadi inverse, kemudian marketnya nanti retest, kalian lihat misalnya ini marketnya turun sampai sini, ya kan, turun sampai 15 menit demand tadi. Tapi in the end secara H1 dia tutup di sini, di bawah EVG-nya. Nanti dia naik sedikit, kalian nekat mencari sell gitu kan ya, ya silakan juga sampai sini. Ya lumayan juga sih ya dari sini, misal sampai sini sampai 1000 pip juga lumayan gitu kan ya. Jadi terserah kalau kalian ingin ekstrim sekali, tunggu ini fair value gap H1-nya lewat ya supaya ini terinvalidasi. Kalian hajar sell, ya itu agresif sekali, luar biasa agresif ya. Tapi kalau misalnya mau cari aman, ya udah ini combo mautnya. Hilangkan swing H1, hilangkan inducement 15 menit, hilangkan support di H4-nya 88, udah enak. Kalau mau cari buy di atas, jujur ini sudah cukup tinggi nge-buy di atas di sini ya. Karena halangan-halangan di atas di sini sudah mulai banyak. Jadi kalau ada yang masih ngide nge-buy, mungkin time frame-nya kecil. Minimal 15 menit. Maksimal 15 menit. Dan ini pun hari ini kayaknya nggak bakal bisa banyak larinya. Jadi hati-hati, ini sekali lagi ya, marketnya berada di dalam zona api, nggak tahu apakah di sini marketnya bakal sideways besar atau nggak kena 5100 banting langsung kencang lagi juga bisa, atau nggak marketnya justru di sini akan menjadi titik putar balik, kurang tahu. Ya, menurut saya sih di sini marketnya akan mengalami keadaan choppy yang sangat ekstrim, banting atas bawah dan sehingga kita tidak mendapatkan arah yang jelas. Jadi hati-hati untuk hari ini. Jangan sampai terkecoh. Sudah saya ingatkan itu yang di member Discord hari ini seperti apa style tradingnya ya. Jangan sampai bingung. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Memang hari ini kita akan mendapatkan dua data yaitu ADP dan juga ISM Services PMI. Jadi kita akan lihat kalau kalian ingin trade berdasarkan news nanti malam silahkan trade pada saat news. Kalau nggak mau hari ini bingung ya kan. Kalau kalian mau skip hari ini total seperti yang sudah saya sarankan di Discord, ya silahkan juga, tidak menjadi masalah. Oke, kalau ditanya saya pribadi bagaimana? Saya pribadi adalah ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.